Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalul Zikri dari kelas 7B. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Minitab dan menyelesaikan masalah dalam tugas untuk UTS, perencanaan eksperimen atau DOE. Nah, di sini sebagai dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Nah, dengan ini laporan saya susun atas nama saya Awalul Zikri, NPM 211010021. Nah, di sini kita akan membahas soal yang mana dari buku 12 yaitu 4.8 mengenai seorang kimiawan akan melakukan percobaan pada kain, yang mana berikut adalah datanya. Di sini ada 4 jenis chemical yang dipakai. Kemudian ada 5 jenis bolt atau gulungan, dan juga ada 5 kali percobaan. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu mengurutkan data dari percobaan pertama hingga kelima pada Minitab. Nah, untuk mempermudah proses penginputan data, pertama-tama kita memasukkan data terlebih dahulu ke Excel. Kemudian setelah itu kita bisa salin ke Minitab. Ini biar datanya itu lebih terstruktur juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita menganalisa probability plot of strength menggunakan Minitab. Oke, nah, di sini kita bisa lihat setelah data dimasukkan, kemudian kita pilih menu graph ada di sini. Kemudian kita pilih plot, probability plot. Nah, akan muncul grafik seperti pada gambar ini. Di sini kita bisa melihat titik-titik ini adalah hasil dari percobaan. Kemudian garis atas yaitu chemical, garis tengah plot, juga garis 3 ini strength-nya, hasil. Titik-titik ini adalah hasilnya. Oke. Kemudian kita coba uji normality dan plot kurvanya. Di sini terlihat garis tegak lurus yang bisa dibilang juga data ini termasuk data yang normal karena min berada di antara di angka 71,75 dengan standar deviasi yang cukup rendah 3,177. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membaca plot kekuatan probabilitas menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal dan dengan cukup baik beberapa pengamatan penting. Nah, di sini kita juga lihat beberapa pengamatan pentingnya. Titik data umumnya sejajar panjang garis probabilitas normal dengan deviasi minimal. Kemudian rata-rata kekuatan sebesar 71,75 dengan standar deviasi 3,177. Menurut berdasarkan statistik Anderson-Darling atau AD, sebesar 0,470 menunjukkan data konsisten dengan distribusi normal. Nilai V ini untuk uji normalitas adalah 0,2021, lebih besar dari tingkat signifikan tipikal yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
kita tidak dapat menolak hipotesis nol bahwa data berasal dari distribusi normal. Secara keseluruhan, plot probabilitas dan statistik normalitas yang terkait menunjukkan bahwa data kekuatan dapat dimodelkan secara memadai menggunakan distribusi normal. Hal ini mendukung penggunaan metode statistik parametrik yang mengasumsikan normalitas seperti analisis ANOVA. Di sini kita bisa lihat untuk ANOVA dan block plot faktor informasi. Nah, faktornya di sini ada chemical dan bold. Tipenya fix, yang mana tetap. Levelnya 4 dan 5, nilainya 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita coba menganalisa dari variansnya. Sumbernya yaitu chemical, bold, error, dan total. Di sini kita bisa lihat nilai-nilainya dan juga ada koefisiennya. Nah, regression equation-nya strength itu sama dengan 71,75 dikurang 1,175 untuk chemical 1. Nah, di sini kita bisa lihat normal probability plotnya, dia masih tegak lurus ke atas dan juga tidak terlalu jauh respons dalam strength-nya. Kemudian versus speed-nya juga sebaran data di sini terlihat cukup tinggi ya, hingga 2.0, namun range-nya tidak terlalu jauh. Kemudian di sini juga ada histogram. Nah, di sini di angka 0,05 itu sampai ke titik 6 untuk frekuensinya. Residualnya dia di angka 0,5. Kemudian di versus ordernya, residualnya mencapai 0,5 sekian. Nah, ini untuk yang sedang, dan yang tertinggi itu mencapai hingga 1,5 hampir ke 2,0 hasil dari observasi order. Kemudian di sini penjabaran hasil dari analisanya. 1. Pengaruh faktor. Faktor bold memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kekuatan p-value sama dengan 0,00. Faktor chemical tidak memberikan pengaruh yang signifikan p-value sama dengan 0,121. Kemudian model memiliki koefisien determinasi R-square yang cukup tinggi sebesar 88,63%. R-square terkoreksi juga cukup tinggi yaitu 82%. Nilai R-square diprediksi adalah 68,42%, menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup baik. Analisis koefisien. Nah, dari bold 3 dia memiliki pengaruh yang positif terkuat, yang mana koefisiennya plus 3,750. Kemudian bold 2 memiliki pengaruh negatif terkuat, koefisiennya mencapai minus 3,250. Chemical 1 memiliki sedikit pengaruh negatif, atau koefisiennya mencapai minus 1,150. Asumsi dari model ini, asumsi normalitas dan homogenitas varians terpengaruh berdasarkan plot residual. Kemudian tidak ada pola sistematis pada plot residual versus pitch maupun residual versus order. Kesimpulannya, faktor bold memiliki pengaruh dominan dan signifikan. Sementara faktor chemical tidak mempengaruhi yang berarti, tidak memberi pengaruh yang berarti. Kemudian model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang baik dengan asumsi terpenuhi. Bold 3 dan bold 2 memberikan kontribusi dalam menjelaskan variasi kekuatan. Nah, kemudian di sini ada box plot dari kekuatan.
yang mana pada percobaan 1 dengan chemical 1 pada 5 percobaan, kita bisa lihat di sini sebarannya juga lumayan bervariasi, yang mana pada percobaan pertama pada chemical 1 dia mencapai 73, kemudian pada percobaan kedua mencapai 68. Nah, di sini kita bisa lihat sebaran dari strength-nya. Nah, di sini ada pengaruh dari box plot terhadap bolt 1, yang mana ini chemicalnya, kemudian faktor strength-nya di sini yang mencapai di 75. Dan seterusnya juga untuk yang bolt 2, chemical juga ada 4, kemudian strength-nya itu mencapai di angka 78, 79 yang tertinggi. Dan bolt 3 itu hampir sampai 80 dia untuk yang tertingginya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat hasil dari analisa box plot. Variasi kekuatan berdasarkan faktor bolt. Yang pertama itu variasinya kita lihat dulu, kemudian kita jabarkan. Bolt 3 ini kita bisa lihat memiliki median kekuatan tertinggi dan rentang yang lebih sempit. Bolt 2 memiliki median kekuatan terendah dan rentang yang lebih luas. Kemudian bolt 1, 4, dan 5 menunjukkan variasi kekuatan yang lebih moderat. Oke. Kedua, variasi kekuatan berdasarkan faktor chemical. Chemical 1 memiliki median kekuatan yang lebih rendah dibandingkan chemical lainnya. Chemical 2, 3, dan 4 memiliki pola yang mirip dengan median yang lebih tinggi. Namun, variasi antara chemical tidak sebesar variasi antara bolt. Ya, memang betul. Kita bisa lihat di sini variasinya tidak terlalu besar dari chemical dan bolt. Nah, kita bahas juga di sini outlier dan distribusi. Terdapat beberapa outlier di beberapa level bolt dan chemical. Secara umum, distribusi kekuatan cenderung simetris dengan ekor yang relatif pendek. Nah, di sini kemudian faktor bolt memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding faktor chemical terhadap variasi kekuatan. Bolt 3 juga menunjukkan performa terbaik dengan median dan rentan kekuatan yang paling baik. Bolt 2 memiliki performa terendah dengan median dan rentang kekuatan yang paling buruk. Terdapat beberapa outlier, namun secara umum distribusi kekuatan cenderung simetris. Nah, sini box plot untuk chemical, yang mana histogram dari strength berdasarkan chemical. Di sini kita bisa lihat kekuatannya hingga mencapai di 78. Nah, ini dia adalah histogram with normal curve of strength by chemical. Kita bisa lihat juga di sini deviasinya lumayan tinggi. Nah, ini untuk box plotnya, individual value plot. Nah, ini box plot. Oke. Nah, block spot box statistik variabel. Di sini kita juga bisa lihat histogram dari strength dengan bolt, histogram dengan normal curve,
strength. Nah, di sini juga cukup tinggi ya. Semakin lancip kurvanya ini maka semakin bagus, berarti variasinya tidak terlalu banyak karena dia akan lebih bagus, semakin lean. Kemudian juga ini plotnya, untuk box plotnya juga ya ada di percobaan keduanya dia agak menurun, dan yang tertinggi di percobaan ketiga. Nah, ini hasil dari 2 CI. Faktor kimia. Bahan kimia satu memiliki kekuatan media yang lebih rendah dibanding tingkat bahan kimia lainnya. Kemudian bahan kimia 2, 3, dan 4 memiliki median yang lebih tinggi. Faktor baut. Baut 3 memiliki kekuatan median tinggi dan jangkauan tersempit yang menunjukkan kinerja yang konsisten. Kemudian baut 2 memiliki kekuatan median terendah dan jangkauan terluas, menunjukkan kinerja keseluruhan lebih bervariasi dan lebih rendah. Baut 1, 4, dan 5 menunjukkan variasi kekuatan yang sedang. Namun, variasi antar level bahan kimia tidak sebesar perbedaan antar level baut. Pencilaan dan distribusi. Ada beberapa outlier di beberapa level baut dan kimia. Secara keseluruhan, distribusi kekuatan tampak relatif simetris dengan ekor yang pendek. Singkatnya, faktor Bolt mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap variasi kekuatan dibanding dengan faktor kimia. Bolt 3 muncul sebagai yang berkinerja terbaik, sedangkan Bolt 2 adalah yang terlemah. Ada beberapa outlier, namun distribusi kekuatan umumnya simetris. Oke, kesimpulannya dari semua percobaan ini, analisis yang jelas menunjukkan bahwa faktor Bolt adalah pengaruh dominan terhadap variasi kekuatan. Sementara faktor chemical memiliki dampak yang minimal. Model regresi yang dikembangkan berkualitas tinggi dan memberikan wawasan yang dapat diandalkan dengan Bolt 3 dan 2 yang menjadi kontributor paling signifikan terhadap hasil kekuatan yang diamati. Nah, di sini gitulah untuk presentasi tugas sebagai UTS saya, yang mana ini kita menjelaskan dan menganalisa menggunakan ANOVA, menggunakan aplikasi Minitab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.